Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dede Sri Pujiati. Kali ini aku gak bakalan masak-masak ya, dan gak bakalan makan-makan juga. Apalagi beres-beres, enggak ya. Untuk hari ini enggak, stop dulu. Karena tadi udah kan tuh, tadi udah. Jadi kali ini aku bakalan ngebahas tips atau trik cara menyimpan uang agar cukup sampai 1 bulan. Di sini siapa yang biasanya baru gajian seminggu kemudian langsung habis? Itu aku banget dulu. Tapi dulu ya, alhamdulillah sekarang udah bisa mengelola keuangan. Jadi dulu waktu zaman-zamannya masih kerja, zaman-zamannya masih jadi mahasiswa, aku tuh kalau misalnya udah gajian nih misalnya hari ini tuh nih, seneng dong sama teman-teman kerja, makan-makan, jalan-jalan, shopping biasa ya kayak gitu. Karena mungkin waktu itu karena emang belum nikah juga, jadi emang masih semaunya. Tapi gak enaknya itu, jadi kalau misalnya gajian hari ini, seminggu ini pesta terus. Seminggu kemudian atau minggu depannya lagi, uang gaji habis dong, tinggal sedikit lagi. Uang buat bensin habis, sebisa-bisa mungkin. Jadi waktu itu tuh pokoknya yang penting bisa makan aja. Jadi masalah bayaran sekolah apa gimana di kampus itu nanti aja deh gitu. Jadi emang susah banget. Pokoknya susah banget deh. Zaman-zamannya itu tuh aku masih belum bisa mengelola. Jadi pokoknya kalau misalnya gajian hari ini, seminggu itu udah habis. Jadi dari situ aku belajar gimana caranya biar gaji 1 bulan itu muat untuk kebutuhan 1 bulan juga. Ujung-ujungnya untung ibu bosnya itu baik. Jadi kalau seandainya aku nggak cukup, dia bisa ngasih pinjaman. Iya, jadi waktu itu aku emang kerja sambil sekolah, tapi sengaja banget nggak mau nyusahin orang tua. Jadi aku berusaha sendiri biar bisa membiayai kehidupan sendiri. Aku punya 3 bersaudara, yang satu cewek, yang satu cowok. Ya jadi seenggaknya aku tuh mikir biar gak terlalu nyusahin orang tua. Jadi ya udahlah, aku harus berusaha sendiri. Apalagi aku pengen sekolah, jadi ya udah, aku berusaha sendiri. Dari situ alhamdulillah aku udah kerja kayak gitu kan, normal. Nah setelah menikah masih nggak bisa juga. Jadi setelah nikah itu suami aku kerja juga, otomatis lebih sering makan di luar. Apalagi kalau misalnya malam mingguan nih, seru kan jalan-jalan, makan-makan sama suami. Dan itu sama juga, setiap habis gajian, seminggu dari gajian habis lagi. Pokoknya sering banget repotnya. Jadi emang bener banget, guru terbaik itu emang adalah pengalaman. Jadi dari pengalaman situ aku belajar dan terus belajar. Sampai akhirnya setelah punya anak satu, itu masih kewalahan, masih repot juga. Masih belum bisa nyimpen uang. Sampai pernah, karena saking bingungnya harus gimana biar uang gaji ini cukup buat 1 bulan, aku pernah sama suami kayak gini. Ya udah ya, uang gaji ayah yang pegang aja. Aku biar dikasih aja sama ayah. Karena mikirnya bakalan cukup dong. Maksudnya bakalan cukup buat 1 bulan ya. Ternyata dipegang sama suami, bukannya cukup sampai 1 bulan, seminggu apa 10 hari itu udah bener-bener habis banget. Maksudnya habis dalam kategori ini, jadi kita kan kontrak. Jadi pokoknya
bayaran itu udah dibayar-bayarin, cuman kayak untuk makan dan sehari-hari itu udah bener-bener habis gitu. Karena kita pakai saking santainya, saking santuinya. Jadi ya udahlah ya kalau habis ya udah habis aja gitu. Tapi kan puyeng kan. Nah, dari situ aku belajar. Dan alhamdulillah sekarang aku udah berapa ya? Berarti udah hampir 3 tahun. Udah hampir 3 tahun ini aku benar-benar mengelola keuangan dengan cara kayak gini. Aku kayak gini ya. Jadi di buku ini aku tulisin. Jadi kalau misalnya udah gajian, terus langsung aku masukin ke sini uangnya. Dan yang paling utama kalau udah gajian itu aku bayarin yang pokok dulu. Kayak misalnya bayar rumah, bayar listrik, ya pokoknya semua kebutuhan bulanan aku langsung bayar-bayarin. Jadi kalaupun misalnya nanti uang itu habis, seenggaknya pengeluaran pokok dan pengeluaran bulanan itu udah terbayarkan. Jadi kita nggak punya beban lagi. Jadi kita udah nyantai. Nah, kayak aku contoh kayak gini ya. Nih aku beras biasanya aku langsung beliin. Cuma kalau misalnya di nanti ya udah uangnya taruh dulu di sini. Nanti kalau udah belanja aku ngambil dari sini. Nah, dan ini untuk yang kedua, sabun. Jadi biasanya aku itu beli sabun sama belanja bahan-bahan makanan itu, sabun, jatah sabun itu sebulan 100.000. Jadi aku uang 100.000 itu benar-benar dibeliin per sabun-sabunan, mau sabun mandi, sabun cuci, pokoknya sabun-sabun semua ya. Nah, untuk yang ketiga ini sampah. Jadi kadang kan penagihan sampah tanggal 8. Jadi aku taruh dulu di sini. Nih. Terus ini WiFi aku juga taruh di sini uangnya. Jadi nanti kalau mau nganterin baru. Ini bahan-bahan dapur. Ini jadi kertasnya aku lempit ya. Jadi biar uangnya bisa dimasukin di sini. Nah, kayak gitu. Terus ini selanjutnya ini buat sekolah anak-anak. Soalnya abang masih les harian, jadi aku bayarnya harian. Nah, untuk gas sama galon, aku biasanya di sini nyisihin 100.000. Nah, ini untuk bensin suami aku tulis juga di sini. Oke nih. Dan ini catatan bulanan aku. Ini catatan bulanannya ya. Nih udah aku catat rumah, token, begini-beginian ya. Nih udah aku catat. Jadi ini tuh yang pokok-pokok aku catat, terus langsung aku bayarin. Jadi sisanya itu ya udah, sisanya buat kebutuhan sehari-hari. Nih. Kalau misalnya untuk nabung, jadi kalau misalnya suami ada lembur apa gimana aku nabung. Dari situ aku nyisihin buat nabung. Makanya kalau misalnya ada lebih, aku beliin kayak aksesoris kayak gitu yang bisa dijual lagi. Jadi lebih aku beliin kayak aksesoris yang bisa dijual lagi. Nah, kelebihannya selain kita bisa memakai, tapi kita sambil menabung juga. Jadi kalau misalnya suatu saat kita butuh, kita nggak usah pinjem kiri kanan. Seenggaknya kita punya dan kita ada apa yang bisa kita jual. Nah, jadi pokoknya kalau misalnya belanja bulanan kayak gitu, pokoknya kalau misalnya suami habis gajian langsung aku bayarin kayak gitu. Jadi sisanya baru aku simpen buat belanja harian, buat belanja sayur kayak begitu. Oke teman-teman, terima kasih ya. Jadi hanya ini tips dari aku. Semoga membantu. Semoga bisa mengelola keuangan juga. Soalnya benar jujur banget, aku tuh dulu paling gak bisa nyimpen uang. Belum sebulan udah habis. Ya udah dari pengalaman ya udah dari situ aku belajar mengelola gimana caranya berhemat. Jadi sekarang kalau misalnya nggak butuh banget, aku jarang banget ngeluarin apa belanja yang nggak terlalu penting. Nah, jadi kalau misalnya ada waktu atau suami libur, kita selalu nyempetin buat jalan keluar bawa anak-anak. Ya, walaupun cuma
makan di pinggir jalan kayak gitu, tapi yang penting anak-anak seneng kayak gitu. Oke teman-teman, terima kasih ya udah ngikutin aku. Maaf ya kalau misalnya ngomongnya nggak terlalu lancar, maaf banget. Oke, terima kasih udah ngikutin. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya udah ngikutin aku.